Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Ahad tanggal 13 Jumadal Ula tahun 1442 Hijriah atau 27 Desember tahun 2020. Kita melanjutkan kajian kitab Syarah Matan Abu Syuja. Kita merujuk kepada penjelasan dari Dr. Dib Mustafa Al-Bugha hafizahullah pada kitab beliau At-Tazhib fi Adillat Matan Ghaya wa Taqrib, penjelasan tentang syarah matan Abu Syuja. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini yaitu tentang kitab Janais atau tentang penyelenggaraan jenazah atau kitab jenazah, fikih jenazah dan yang semakna dengannya. Di sini akan kita simak dua. Yang pertama adalah apa yang akan disampaikan oleh penulis matan Abu Syuja, yaitu Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullah. Kemudian yang kedua, kita akan simak apa penjelasannya, dan dalam penjelasannya kita akan mengikuti penjelasan dari Dr. Dib Mustafa Al-Bugha hafizahullah. Yang pertama, terkait pembahasan ini, kita simak apa yang disampaikan oleh Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullah dari halaman 167 yang punya bukunya. Di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah, faslun, fasal, wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'a. Pada mayit, pada jenazah itu harus dikerjakan 4 hal. Apa saja itu? Yang pertama adalah gusluhu. Jenazah itu dimandikan. Sekilas dalam sunnah Nabi SAW, dimandikan jenazah itu ganjil 3 kali, 5 kali, 7 kali dan seterusnya, tergantung kebutuhan. Kalau kita bilang 3 kali bisa. Yang pertama adalah siraman yang pertama, tentunya setelah diwudukan, disiram bebas begitu, itu bisa dikatakan 1 kali. Kemudian yang kedua disabunin, kemudian dibilas, itu berarti baru dimandikan 2 kali. Kemudian yang ketiga ditutup dengan siraman air kapur barus, tapi kapur barusnya jangan terlalu kebanyakan sehingga merubah air, akan tetapi secukupnya. Atau bisa kita katakan itu baru 1 kali mandi, kemudian bisa di 3 kalikan, 5 kalikan dan seterusnya, tergantung kebutuhan. Nah, setelah dimandikan,
Yang kedua yang dikerjain kalau ada yang meninggal itu adalah wa takfinuhu, dikafankan. Dikafankan ini seperti dengan kain kafan yang kita ketahui 3 lapis. Laki perempuan sama cara mengkafaninya. Atau kalau perempuan mau dilebihkan dengan ganjil, karena sunahnya ganjil boleh. Tidak ada kekhususan. Nggak perlu pakai kalau laki-laki mungkin pakai sorban, kalau perempuan dijilbabin tidak, sama saja. Dan kalau tadi memandikan, yang memandikan adalah kalau laki yang memandikan laki, kalau perempuan yang memandikan perempuan. Tapi kalau anak kecil ini nggak masalah dimandiin laki, dimandiin perempuan. Dan saat ini penjelasan sekilas saja. Kemudian yang ketiga, wassalatu alaihi, jenazah disolatkan. Ya, disolatkan. Yang menyolatkan siapa? Yang menyolatkan urutan sholatnya sama seperti urutan yang berhak menjadi imam. Ya, yang berhak menjadi imam dalam hadis disebutkan, yang pertama adalah yang hafalan Qur'annya paling banyak, yang bacaan Qur'annya paling bagus, yang Qur'annya paling jago lah, seperti itu. Kalau sama di Qur'annya berarti yang paling paham hadis, yang paling paham as-sunnah. Kalau kita bilang yang paling paham agama. Kalau sama-sama paham agama, paham fikih, paham hadis, paham sunnah, maka yang ketiga, yang lebih dahulu hijrah, atau yang paling alim, yang paling bertakwa, yang paling soleh. Tapi kalau sama-sama dikenal dia orang soleh di kampungnya, maka yang keempat, yang paling tua, ya, yang paling tua, itu urutan jadi imam. Tapi kalau dalam sholat jenazah, yang lebih dulu diurutkannya adalah sesuai urutan waris, yaitu bapaknya lagi dan seterusnya. Jadi kalau ada jenazah, yang paling afdal adalah yang jadi imam itu adalah bapaknya atau kakeknya. Maka dilihat bapaknya sama kakeknya ini yang paling bagus Qur'annya siapa? Oh, dua-duanya bagus Qur'annya. Dilihat yang paling paham as-sunnah. Oh, siapa yang paling paham? Oh, dua-duanya sama paham as-sunnah, dua-duanya sama ustadz di kampungnya atau dai. Maka dilihat yang lebih dahulu hijrah, yang paling bertakwa, yang paling soleh. Oh, dua-duanya dikenal soleh. Maka yang lebih tua, lebih afdal yang jadi imam adalah kakeknya. Atau misalkannya berikutnya dalam urusan waris, maka anaknya atau cucunya, baru saudara-saudaranya dan seterusnya. Itu kalau sholat jenazah ditambah demikian urutan yang lebih afdal untuk nyolatin. Makanya beberapa waktu yang lalu ada salah seorang jamaah, ibunya meninggal dunia. Waktu itu saya hadir. Kemudian saya kenal sama anaknya. Anaknya bapak-bapak, mungkin umurnya kepala 4 mungkin ya, 40 sekian. Dia minta saya jadi imam sholat jenazah. Saya bilang enggak, karena saya tahu dia adalah seorang thalabul ilm. Dia punya hafalan Quran. Kemudian saya lihat dia orang soleh insyaallah. Maka saya bilang yang lebih afdal jadi imam adalah Anda saja, karena Anda anaknya. Lebih berasa ke hati karena nyolatin ibu sendiri, ketimbang yang jadi imam ustadznya atau guru ngajinya atau imam masjid setempat. Itu lebih nyambung ke hati. Akhirnya yang jadi imam beliau. Maka itu. Kemudian selanjutnya, ya, setelah yang ketiga wassalatu alaihi, disolatkan, yang berikutnya wadafnuhu, dikuburkan. Ya, dikuburkan. Ada 2 cara yang kita tahu, ya, ada dengan lahat. Lahat itu di samping, jadi jenazahnya dimiringin ke arah kiblat, atau dengan syak. Kalau syak itu tengahnya yang dilobangin. Jadi kalau lahat
istilahnya sampingnya yang dikeroak. Tapi kalau syak, tengahnya yang dikeroak. Pas jenazah bisa masuk, maka tetap miringnya sama seperti ketika diletakkan di lahat, miringnya ke arah kiblat. Kemudian ditutup baru dikubur. Itu cara menguburkan. Nanti akan disebutkan dalam sunnah. Termasuk sunnah adalah menguburkan jenazah, nurunin jenazah ke kuburan bukan dari samping, akan tapi dari kaki. Jadi palanya dulu yang dimasukin ke liang kubur, diterima sama yang bakalan di kaki, dioper ke yang bagian tengah, dioper ke bagian kepala, baru dimasukkan ke liang lahat. Sunnahnya demikian. Akan tetapi kalau misalkannya kita menghadiri pemakaman, kalau bisa kita ambil komando sesuai sunnah, insya Allah baik. Akan tapi kalau ternyata ditaruh jenazahnya di samping kuburan, kemudian dimasukkan ke dalam kubur dari samping, ini tidak masalah, tetap sah insya Allah, tidak perlu digali ulang. Dan ini hanya menyelisih sunnah, dan nggak mesti setiap yang menyelisih sunnah itu bid'ah, nggak mesti, karena sunnah lawannya adalah bid'ah. Sunnah itu artinya sesuai sunnah, sesuai syariat. Kalau bid'ah artinya tidak sesuai sunnah, tidak sesuai dengan syariat. Seperti itu. Ya maka kalau bisa diambil alih maka tidak mas. Tapi kalau toh tidak, ya tidak masalah juga. Kita sampai selesai penyelenggaraan jenazah, nanti setelahnya baru mungkin di majelis kita bahas atau kita ajak keluarga untuk bisa mengkaji fikih jenazah dan seterusnya. Nah, 4 hal ini, yang pertama jenazah dimandikan, yang kedua jenazah dikafankan, yang ketiga jenazah disolatkan, yang keempat jenazah dikuburkan. Dasarnya adalah ijma' kaum muslimin, dan hukumnya adalah fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Kalau sudah ada yang menyelenggarakan, selesai. Dosa dari yang lain itu gugur. Contoh misalkannya beberapa waktu yang lalu, ketika ada kasus jenazah-jenazah COVID, ya semoga Allah menyelamatkan kita dan kaum muslimin dari itu, yang sakit semoga cepat sembuh. Itu kita lihat yang menyelenggarakan hanya beberapa perangkat kesehatan, perangkat medis, atau yang dilibatkan dalam itu, maka tidak masalah. Ya, ketika keluarga tidak ikut menyelenggarakan pun tidak masalah. Cuma memang ya secara dunia kesehatan mereka ngingetin jaga kesehatan, jangan sampai kena COVID. Nanti kalau kena COVID masuk rumah sakit, keluarga nggak bisa nengok, itu terakhir ketemu dan seterusnya. Ini motivasi menjaga kita kesehatan. Tapi di sini kita bahas dari sisi syar'inya. Penyelenggaraan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya apa? Sebagian menyelenggarakan, yang lain tidak pun tidak masalah. Itu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Dan dalil-dalil yang menerangkan ijma' ini, kesepakatan ini, yaitu bersandarkan dengan hadis-hadis yang nanti akan disebutkan. Ya, hadis-hadis yang nanti akan disebutkan dalam pembahasan ini. Itu yang barusan saya sampaikan adalah poin nomor 1 dari penjelasan dalam kitab ini. Karena saya berhenti dari kalimat per kalimat, kemudian kita jelaskan isinya. Kemudian yang berikutnya, wasnani la yughassalani. Ada 2 yang tidak dimandikan. Wala yusalla alaihima, dan tidak disolatkan. Yang pertama adalah asyahidu fi ma'rakatil musyrikin, orang yang mati syahid di medan peperangan melawan orang-orang musyrik. Ya, penjelasannya di penjelasan nomor 2 ini. Ya, sebagai dalil bahwasanya orang yang mati syahid ketika melawan orang musyrik, gambarannya yang sudah lewat, yang real ketika orang mati di
perang Badar, atau orang mati di perang Uhud dan perang-perang lain di zaman Nabi SAW. Kalau sekarang mungkin ketika perang melawan orang-orang kafir, mungkin orang-orang di sebagian tempat seperti macam di Palestina, kalau memang itu jihad melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik kemudian mati, maka bisa masuk dalam hukum ini. Tapi kalau selain syahid-syahid itu, maka tetap normal dia. Dia memang golongannya golongan syahid, akan tetapi penyelenggaraannya normal. Seperti misalnya orang yang tenggelam, dia kan syahid dalam secara hukum. Orang yang tenggelam dia mati syahid, akan tapi tetap dia dimandikan. Tenggelamnya nggak dihitung mandi, dia tetap dimandikan, tetap disolatkan. Atau orang yang terbakar, mati gara-gara kebakaran, ini tetap dimandikan, tetap disolatkan. Kecuali kalau orang yang dia paham, dia memandang nih kalau jenazah ini dimandikan nggak mungkin, maka dia tidak dimandikan, akan tapi langsung disolatkan, kemudian dikuburkan. Di sini adalah orang yang mati syahid dalam medan peperangan. Mereka tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Itu yang pertama. Dasarnya adalah penjelasan yang kedua ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amara fi qatla Uhud bidafnihim fi dimaihim. Nabi perintahkan orang-orang yang mati di perang Uhud dikubur dengan darah-darahnya. Walam yughassalu walam yusalla alaihim. Mereka tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Ini sebagai dasar bahwasanya orang yang mati syahid di medan peperangan melawan orang-orang musyrik, melawan orang-orang kafir, maka mereka tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Walaupun dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Ya, ada hadis menyebutkan beberapa saat kemudian Nabi SAW menyolatkan, kalau mandikan tidak, tapi menyolatkan orang yang mati syahid. Sehingga sebagian ulama menyebutkan berdasar ini maka disolatkan. Tapi sebagian ulama lain mengatakan yang dimaksud solat adalah didoakan, sehingga tetap tidak disolatkan. Namun sekali lagi para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Adapun dalam mazhab Syafi'i, berdasarkan hadis yang disebutkan, orang yang mati syahid di medan perang mereka tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Kemudian yang kedua, yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan adalah wasiqtul ladzi lam yastahilla sarikhan. Bayi yang dia keguguran, yang belum dia menangis. Dia belum bisa nangis. Dia udah berbentuk nih, tapi dia tidak nangis. Maka ini dia keguguran, maka dia termasuk yang tidak disolatkan dan tidak dimandikan. Akan tetapi kalau misalkannya dia keguguran sebelum 6 bulan, sebelum 4 bulan, maka dia dikuburkan seperti daging biasa. Dikuburkan seperti daging biasa. Hanya saja kalau dia sudah 6 bulan, 7 bulan keguguran seperti itu, kemudian dia meninggal, nggak ada nangisnya, maka ini kan nangis itu kan menunjukkan dia itu hidup begitu. Kalau dia hidup, maka ketika dia meninggal dilakukan layaknya orang hidup. Orang hidup meninggal, maka dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Ini lagi dibahas mandi dan solat. Bayi yang keguguran, kemudian dia belum bersuara, belum nangis,
maka ibaratnya nggak ada tanda kehidupan begitu, sehingga dia tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, tapi tetap dikafankan, kemudian tetap dikuburkan. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah penjelasan ketiga dalam kitab ini di halaman 168, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan selainnya. Ini hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, disebutkan an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, at-tiflu la yusalla alaihi. Anak kecil, bayi itu enggak disolatin. Wala yaris, dan dia tidak mewarisi. Wala yuras, dan dia tidak diwarisi. Patokannya apa? Patokannya adalah hatta yastahilla, sampai dia nangis. Karena tadi kita sebutkan nangis itu adalah tanda patokan dia hidup. Kalau dia hidup, maka layak kayak yang lain. Orang hidup mati kan, meninggal, tetap dia dimandikan, disolatkan. Tapi kalau tidak ada suara nangis, maka tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Ada satu tambahan dalil tertinggal dalam terjemahannya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ini hadis Jabir radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, idza stahalla as-siqtu, kalau bayi yang keguguran itu nangis, sulliya alaihi wa wuritha, maka dia disolatkan, patokannya nangis, kemudian dia diwarisi. Kalau dia punya harta, ya dia diwarisi. Karena dalam ilmu waris itu ada pembagian harta yang janin. Janin itu dapat warisan. Nanti pembagiannya itu ada dua kemungkinan. Ini janinnya kalau laki bakal segini dapatnya, kalau perempuan bakal segini dapatnya. Itu dibahas panjang dalam ilmu waris. Tapi di sini kita lagi bahas ada dua jenazah yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Mereka adalah, yang pertama orang yang mati syahid di medan peperangan. Yang kedua adalah bayi yang keguguran tapi enggak nangis. Karena nangis itu tanda kehidupan. Kalau dia hidup, maka dia ketika meninggal diproses layaknya orang hidup. Itu penjelasannya. Wallahu a'lam. Kemudian lanjutannya di halaman 169 tentang memandikan jenazah. Di sini disebutkan wa yughassalul mayyit witran. Ya, jenazah dimandikan jumlahnya witir, jumlahnya ganjil, 1 atau 3, 5 dan seterusnya. Kalau kita bilang jenazah dimandikan 1 kali, ya bisa jadi yang pertama disiram bebas, disabunin, dibilas, disiram kapur barus. Bisa jadi itu 1 kali namanya. Atau kalau mau dikatakan 2 kali, dikatakan 3 kali, maka yang pertama disiram bebas, itu 1 kali, kemudian disabunin, dibilas, disiram lagi 2 kali, kemudian disiram air kapur barus, itu 3 kali. Jadi bisa 2 makna yang tadi kita sampaikan. Wa yughassalul mayyit witran, jenazah dimandikan jumlahnya ganjil, witir. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun, dan yang pertama kali dipakai buat mandiin itu adalah daun sidr. Kalau kita sabun lah, seperti itu, daun bidara. Kalau kita sabun, tentunya setelah diwudukan, ya, sebagaimana keumuman hadis yang lain, diwudukan semampunya, wudu normal, tangan. Kemudian ini kumur-kumur tidak mungkin kan, ya. Yang 4 itu, tangan sampai siku, kemudian muka, kemudian kaki, ya, kemudian kaki. Diwudukan seperti itu. Itu awalnya. Kemudian yang berikutnya baru dimandikan 3 kali. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun. Yang pertama pakai
daun bidara, daun sidr, atau kalau kita pakai sabun lah. Wa fi akhirih syai'un min kafur, dan yang terakhir, siraman terakhir adalah air yang sudah dicampur kapur barus. Dasarnya yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Ini hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Ummu Atiyah Al-Ansariyah. Disebutkan, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW masuk menemui kami. Kata beliau radhiyallahu anha, wa nahnu nughassilu ibnatahu. Sementara kita lagi memandikan putrinya. Sementara kita lagi memandikan putrinya. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iksilnaha salasan. Mandikan dia 3 kali. Mandikan dia 3 kali. Dan 3 kali yang dimaksud, boleh kita bilang yang pertama disiram bebas, kemudian disabunin, yang keduanya dibilas, yang ketiga disiram air kapur barus. Itu boleh dikatakan udah 3 kali. Atau kalau dikatakan itu baru 1 kali, toh 1 kali juga namanya ganjil, witir. Kalau perlu dibikin begitu lagi, diulang sebanyak 3 kali, 5 kali, 7 kali, tergantung kebutuhan. Nah, kemudian kalau ada yang keluar ketika dimandikan, misalkannya ada kotoran yang keluar ketika dimandikan, netes dan lain-lain, tidak perlu dimandikan ulang. Akan tapi yang keluar saja cukup dibersihkan. Dibersihkan. Saya pernah ditelepon sama orang di Pondok Gede. Katanya ada jenazah mau dibawa ke kampung, dari rumah sakit udah dimandikan, sampai rumah ada yang netes. Gimana, mandikan ulang nggak Ustaz? Maka saya baca fatwa para ulama, ternyata tidak perlu dimandikan, hanya cukup dibersihkan saja yang netes itu, kemudian tetap lanjut dibawa kampung untuk dikuburkan. Kalau memang orang yang pengalaman dalam hal itu, biasanya sama mereka dikasih alas beberapa lapis. Kalau dia menilai bakalan memungkinkan ada yang keluar misalnya, kalau dibutuhkan dan seterusnya, maka dia lakukan itu. Tapi kalau ada yang keluar, maka cukup dibersihkan saja, tidak perlu dimandikan ulang. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan iksilnaha salasan, mandikan dia 3 kali ketika menemui perempuan-perempuan yang lagi memandikan jenazah putrinya. Au khamsan, atau mandikan 5 kali, au aksar min zalika, atau mandikan lebih dari itu, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. In ra'aitunna, kalau kalian memandang perlu, kalau tidak maka tidak. Bima'in wasidrin, dengan air dan daun bidara. Kalau kita tadi sabun, kalau ada sabun bidara boleh. Waja'alna fil akhirati kafuran, dan jadikan siraman terakhir itu adalah siraman air kapur barus, siraman terakhir. Tapi sekali lagi, air tersebut pakai kapur barusnya sewajarnya saja, sewajarnya saja. Diperkirakan cukup, cukup. Au syai'an min kafur, atau sesuatu yang semakna dengan itu. Yang semakna dengan itu, yang apa namanya, dari kapur barus itu. Misalkannya ada rendaman daun bidara itu yang kering-kering, itu juga bisa digunakan. Wabda'na bima yaminiha, dan dimulai dari yang kanan siramannya. Jenazah disiram dari sebelah kanan. Wa mawadi'il wudu minha, kemudian dimulai dari anggota wudu dulu. Anggota wudu tadi yang pertama tangan, kemudian sampai siku kemudian muka, kemudian kepala, kemudian kaki, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat
apa? Al-Maidah ya. Al-Maidah ayat yang ke-6 kalau nggak salah. Kita buka Quran, ada di kiri paling atas. Kemudian yang berikutnya ketika memandikan jenazah nggak perlu niat-niat tertentu. Kenapa? Karena nggak perlu niat ini, niat mengangkat hadas. Karena yang ingin diangkat hadasnya udah meninggal. Harusnya kalau mau niat, yang niat dia gitu. Ya, sehingga tidak perlu niat. Nah, kemudian memandikan jenazah nggak mesti pakai air yang harus mengalir, pakai selang begitu. Ya, nggak mesti. Ditampung dulu, digentong, kemudian disiram, dimandikan sebagaimana tadi dijelaskan, tidak masalah. Karena ada sebagian orang yang memandikan jenazah, saya pernah lihat, dia nggak mau kalau airnya dari gentong. Dia maunya air selang aja yang ngalir. Kalau memang airnya ada dan airnya bagus, artinya nggak bakal ngadat di tengah, maka ya boleh-boleh saja kalau memang dia ngambil prinsip demikian. Tapi yang jadi masalah kalau dia tetap maksain, ini namanya nyusahin. Sementara Nabi mengatakan yassiru wala tu'assiru. Kita harus ambil yang mudah, jangan mempersulit. Akhirnya sampai minjem selang tetangga, nyari-nyari keliling siapa yang punya selang panjang, kemudian disambung ke rumahnya apa. Ini kan merepotkan seperti ini. Nah, ini nasihat buat mereka orang yang terlalu terlalu ekstrim lah, terlalu fanatik, harus air yang mengalir begitu. Nah, ini semestinya ambil yang paling mudah. Karena kalau memang ada ya nggak masalah. Ini kalau nggak ada kan kesian keluarganya kan, seperti itu. Itu terkait tentang memandikan jenazah. Nah, di sini disebutkan ringkas saja, ya disebutkan ringkas saja. Akan tapi penjelasan luasnya tadi sudah kita sebutkan sedikit di depan ya. Laki yang memandikan jenazah laki-laki harus laki-laki sebagaimana keumuman dalil. Atau sebagaimana tadi dalil hadis Ummu Atiyah. Beliau Ummu Atiyah radhiyallahu anha memandikan jenazah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan yang mandi jenazah perempuan adalah perempuan. Berarti sebaliknya, kalau jenazahnya laki-laki, yang memandikan adalah laki-laki. Ya, kalau jenazahnya laki-laki, yang memandikan adalah laki-laki. Tapi kalau jenazahnya anak kecil, maka yang memandikan boleh laki, boleh perempuan. Ya, kalau jenazahnya anak kecil, yang memandikan boleh laki, boleh perempuan. Tapi kalau misalnya kejadian ada laki-laki meninggal di tengah kerumunan perempuan, nggak ada laki sama sekali di daerah itu, maka cukup ditayamumkan saja. Ya, cukup ditayamumkan saja. Atau sebaliknya, ketika ada perempuan meninggal di tengah-tengah kerumunan laki-laki, nggak ada perempuan di kampung itu, di wilayah itu, maka mereka cukup ditayamumkan saja. Ya, wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya setelah dimandikan maka dikafankan di halaman 170. Ya, di sini disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullah, wa yukaffanu fi salasati aswabin biyadin. Dikafankan 3 lapis. 3 lapis kain putih. Laisa fiha qamisun wala imamah. Enggak perlu dipakein baju, enggak perlu dipakein sorban. Berarti kalau perempuan enggak perlu dijilbabin. Kalau perempuan enggak perlu dijilbabin. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW itu dikafankan fi salasati aswabin biyadin, 3 lapis kain putih. Sahuliyah, nama kainnya kain sahuliyah.
laisa fiha qamisun wala imamah. Enggak pakai baju, enggak pakai sorban. Jadi enggak dibikin baju dulu dipakein begitu atau ditaruhin kepalanya sorban, tidak. Tapi hanya 3 kain putih saja. Nah, di sini disebutkan ada kain sahuliyah. Kain sahuliyah disebutkan oleh penulis Dr. Dib Mustafa Al-Bugha hafizahullah. Maksudnya adalah kain terbuat dari katun. Atau sebagian pendapat menyebutkan ini kain khusus dari Yaman. Sebagian menyebutkan, saya pernah dengar keterangan ada bergaris-garis seperti itu. Tapi wallahu alam, yang jelas sebagaimana kita lihat di masyarakat kita, orang meninggal dipakai kain kafan seperti itu. Dan orang yang meninggal dikafankan pakai kain seperti dia hidup. Dalam artian perempuan ketika hidup boleh pakai sutra, maka ketika meninggal dia juga boleh dikafankan pakai sutra. Cuman kalau sutra ini kemahalan, maka hukumnya adalah makruh. Kenapa? Karena mubazir hitungannya. Ya dipakai kain kafan yang biasa aja. Makanya laki-laki pun ketika hidup pakai sutra hukumnya adalah haram, tidak boleh. Ketika meninggal pun tidak boleh dikafankan dengan sutra. Tapi pakai kain kafan yang biasa aja. Kalau kain kafannya kemahalan, maka hukumnya adalah makruh. Makruh. Makanya yang biasa-biasa saja. Ini tentang mengkafankan jenazah. Kemudian yang berikutnya, menyolatkan jenazah. Di halaman 171. Wa yukabbaru alaihi 4 takbirat. Takbirnya 4 kali. Nyolatin jenazah takbirnya 4 kali. Yaqra'u al-Fatihata. Takbirnya 4 kali ini dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi. Ya, disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mengasih tahu Raja Najasyi meninggal di hari meninggalnya itu. Ada Nabi SAW ngasih informasi demikian. Kharaja ilal musalla, sehingga beliau keluar ke musalla, artinya tempat buat nyolatin jenazah. Ya, karena di zaman Nabi SAW ada tempat khusus buat nyolatin jenazah. Contoh, kalau misalnya masjidnya 2 lantai, mungkin tempat khusus buat nyolatin jenazah di lantai pertama. Tapi ruang inti buat sholat 5 waktu di lantai 2 padahal begitu. Bisa jadi demikian. Atau misalkannya ada lapangan parkir, tempat khusus buat nyolatin jenazah, maka di situ yang dimaksud. Maka Nabi SAW kharaja ilal musalla, keluar ke tempat khusus nyolatin jenazah, fasaffa bihim, orang dibikin soft, beberapa soft, wa kabbara 4. Nabi takbirnya 4 kali. Ini sebagai patokan bahwa takbir sholat jenazah adalah 4 kali. Dalam beberapa riwayat disebutkan 5 kali. Ya, disebutkan 6 kali, 7 kali. Tapi di sini disebutkan 4 kali dan ini dasarnya. Yaqra'ul Fatihata ba'dal ula. Takbir pertama baca Al-Fatihah. Enggak pakai doa istiftah. Wajjahtu wajhiya dan seterusnya, atau Allahumma ba'id baini wa baina dan tidak. Tapi baca Fatihah, takbir yang pertama. Dasarnya apa baca Fatihah ini? Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Talha bin Abdullah bin Auf. Dia berkata, "Shallaitu khalfa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ala janazah." Aku pernah salat jenazah di belakangnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian faqara bi Fatihatil kitab. Beliau baca Al-Fatihah. Faqala liya'lamu annaha sunnah. Sengajain dikencengin biar mereka tahu itu adalah sunnah. Maksudnya yang pertama baca Fatihah. Tapi tetap salat jenazah bukan jahar, tapi sir. Cuma pengen ngasih tahu doang.
Kemudian yang berikutnya, wa yusalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Takbir yang kedua bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya apa? Dasarnya adalah yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Musnadnya. Kemudian juga disebutkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang sahih dari Abu Umamah bin Sahal, salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, annahu akhbarahu rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia dikabarin sama salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna sunnah fi salatil janazah an yukabbarul imam. Termasuk sunnah dalam salat jenazah adalah imam itu takbir, thumma yaqra'u bi Fatihatil kitab, takbir pertama baca Fatihah, ba'da takbiratul ula, setelah takbir pertama baca Fatihah tadi, sirran fi nafsihi, sir bukan jahar, thumma yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada takbir yang kedua. Salawatnya seperti apa ketika kita tahiyat? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, salawat-salawat yang ada dalilnya. Karena dalam Quran ketika Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalli 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat mereka bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau ngucapin salam kita ngerti, assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi kalau salawat kayak bagaimana kita kagak ngerti. Sama Nabi diunjukin salawat Ibrahimiyah. Jadi bersalawat kepada Nabi, salawat seperti itu. Ya, bukan seperti salawat-salawat yang sekarang ada banyak album-albumnya itu. Wallahu a'lam, itu yang bikin salawat Nabi dialbumin sama para sahabat, nyampe ke mereka, sama mereka di CD-in, atau yang bikin salawat mereka sendiri terus dialbumin, atau siapa itu? Wallahu a'lam. Ya, makanya salawat yang dimaksud adalah salawat yang ada dalilnya. Misalnya salawat Ibrahimiyah ketika kita tahiyat. Jangan sampai kita takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua kita baca salawat. Salawatnya misalkannya apa yang ada sekarang? Itu apa namanya? Yang apa? Rabbunal Kafi, Wajadal Kafi, wallahu a'lam itu. Takutnya nanti itu kan salawat gitu katanya. Itu wallahu a'lam. Itu yang bikin album siapa itu? Rasulullah, apa sahabat, apa orang sekarang? Kalau orang sekarang berarti bukan salawat yang dimaksud. Jelas insyaallah ya. Dan Nabi mengatakan apa namanya? Man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepada gue satu kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Itu salawat yang disyariatkan, salawat yang Nabi yang bikin, bukan album-album belakangan yang bermunculan. Itu nggak ada pahalanya kalau seperti itu. Karena apa? Ibadah sifatnya tauqifiyah. Tauqif artinya wakaf, berhenti. Gimana diajari Nabi, maka begitu sudah. Sementara album-album salawat yang bermunculan itu bukan dari Nabi SAW. Ya, yang lebih tahu mungkin sebagian tahu lah, itu mungkin bikinan siapa, ciptaan siapa, wallahu a'lam. Yang jelas di sini takbir kedua bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa yukhlisud du'a lil janazati fit takbirat. Dia berdoa kepada jenazah. Berdoa untuk jenazah, berdoa kepada Allah untuk jenazah di takbir-takbir berikutnya. Artinya takbir ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, karena ada beberapa riwayat. Wala yaqra fi syai'in minhunna, dan enggak perlu baca surat. Enggak perlu baca surat. Tsumma yusallimu sirran fi nafsihi. Kemudian dia salam
taksir, karena memang sholat jenazah nggak harus berjamaah. Sholat jenazah nggak harus berjamaah. Cuma ketika sholat berjamaah dilakukan, sholat jenazah ini termasuk sunnah. Dalam hadis Nabi mengatakan apa? Barang siapa yang meninggal dunia yang nyolatin 40 orang, yang mereka tidak berbuat syirik sama sekali, mereka akan memberikan syafaat nanti, kan begitu. Maka ini termasuk sunnah kalau memang sholat jenazah berjamaah, sebagaimana dalil tersebut. Tapi nggak mesti berjamaah. Dan tentunya disolatkannya apa? Disolatkannya setelah dia dimandikan. Setelah dia udah dikafanin, udah rapi, baru disolatin. Ya kalau belum kan repot. Kita juga tahu lah. Ya kalau belum repot. Kemudian sebagian riwayat disebutkan boleh nyolatin jenazah setelah dikuburkan. Bahkan kalau tidak salah dalam riwayat Daruqutni atau Ibnu Majah, sampai sebulan setelah dikuburkan masih boleh nyolatin jenazah di kuburan. Tapi kalau dia belum disolatkan, atau ketika ada hajat, atau ketika ada keperluan tertentu. Tapi kalau pada umumnya tidak. Ya sebagaimana kejadian di zaman Nabi SAW, salah seorang sudah dikuburkan, ternyata dia adalah seorang merebut masjid. Nabi nanya, ini mana si fulan? Kok nggak kelihatan? Ada seorang wanita tua merebut masjid, udah lama nggak kelihatan. Setelah diinformasikan, katanya udah meninggal. Nabi berangkat ke kuburannya, Nabi nyolatin. Artinya ada sesuatu lah begitu. Tapi kalau kita cuma iseng doang, kan boleh. Nah, ini perlu dalil kalau seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, wa yad'u lil mayyit ba'da salisah. Wa yad'u lil mayyit ba'da salisah. Ini di halaman 171 naskah Arab yang kedua, baris kedua. Wa yad'u lil mayyit ba'da salisah. Dia berdoa untuk jenazah di takbir yang ketiga. Takbir yang pertama Fatihah, takbir yang kedua salawat, takbir yang ketiga doa. Apa doanya? Doanya adalah di sini disebutkan panjang. Ya mungkin sebagian jarang dengar kali ya, tapi di sini disebutkan oleh penulis Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullah, Allahumma hadza 'abduka wa ibnu 'abdaika kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna muhammadan 'abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adzabihi wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a lahu Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqihi bi rahmatika ridaka wa qihi fitnatal qabri wa adzabahu fafsah lahu fi qabrihi wa jafil arda an janbayhi wa laqihi bi rahmatikal amna min adzabika hatta tab'athahu aminan ila jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada yang pernah hafal enggak? Panjang. Nah, wallahu alam. Ya di sini disebutkan oleh Dr. Dib Mustafa Al-Bugha hafizahullah bahwasanya doa tersebut itu yang diamalkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Disebutkan dari ada beberapa kabar informasinya yang dibaca oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah demikian. Atau bisa jadi disebutkannya secara makna. Ya secara makna. Sehingga para sahabat-sahabatnya mengatakan ya enggak apa-apa dibaca begitu. Akan tetapi ada satu hadis yang paling sahih dalam doa jenazah ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Bahwasanya disebutkan shalla Rasulullah SAW ala janazatin fasami'tuhu yaqul. Rasulullah SAW salat jenazah, aku dengar beliau baca doa
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bima'in wa thaljin wa baradin wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi waqihi fitnatal qabri wa adzabin nar. Ini doa yang biasa dibaca oleh Nabi SAW. Tapi sudah masuk Isya, kita azan dulu. Fadhal muazzin. Jazakallah. Allahu Akbar. Baik, bismillah. Kita lanjutkan. Tadi yang sedang dibahas adalah cara mensolatkan jenazah. Disebutkan ada 4 takbir. Takbir yang pertama adalah membaca Fatihah. Kemudian takbir yang kedua adalah membaca sholawat. Dan takbir yang ketiga adalah membaca doa untuk jenazah. Nah, doa untuk jenazah yang disebutkan dalam matan Abu Syuja ini agak panjang dan mungkin jarang kita dengar. Tadi sudah disebutkan bahwa itu riwayat yang biasa dibaca dari Imam Syafi'i rahimahullah. Atau bisa jadi disampaikannya secara makna dan sering dibaca jadinya seperti itu. Hanya saja ada hadis sahih terkait ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
Doanya apa? Doanya yang sering kita baca, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima'in wa thaljin wa baradin, atau waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas, atau wa naqqihi minal khataya kama naqqaita ath-thawbal abyadu minad danas wa abdil hudaran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatul qabri wa adzabin nar. Ya, atau wa adkhilul jannah wa a'idhu min adzabin nar. Ada beberapa riwayat. Minimal ketika doain buat jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Boleh enggak ketika jenazah perempuan diganti Allahumma ighfir laha warhamha? Wallahu alam, sebagian ulama mungkin membolehkan, akan tetapi kalau kita lihat ternyata kata gantinya itu untuk mayyit. Laki bahasa Arabnya mayyit, perempuan bahasa Arabnya mayyit. Mayyit ini muzakkar, satu kata muzakkar begitulah. Satu kata laki-laki, makanya Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya laki perempuan bacaannya sama. Enggak perlu diganti kata gantinya. Ini yang belajar bahasa Arab mungkin sedikit paham penjelasannya, tapi yang nggak belajar mungkin agak bingung. Tapi yang jelas ketahuilah doa sholat jenazah yang tadi disebutkan, Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya sampai selesai. Ada doa yang lain di halaman 174 yang kedua nih. Ini hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahwasannya Rasulullah SAW ketika sholat jenazah membaca Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Ini bisa dibaca juga. Yang biasa saya amalkan dua ini, Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya dengan yang ini, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Kemudian yang terakhir, wa yaqulu fir rabi'ati, takbir yang keempat membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Dasarnya apa? Dasarnya riwayat Abu Dawud. Ada disebutkan dengan lafaz wala tudillana ba'dahu, atau sebagian ulama menyebutkan diam tidak masalah. Takbir keempat diam sejenak, ini tidak masalah. Wa yusallimu ba'dar rabi'ati, setelah takbir yang keempat salam. Jadi takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga doa jenazah, takbir keempat baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa la tudillana ba'dahu. Dalam riwayat disebutkan demikian. Atau diam sejenak kemudian salam. Dasarnya apa? Dasarnya hadis riwayat Baihaqi dengan sanad yang jayyid, hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu taslim 'alal janazah misla taslim fis shalah. Nabi melakukan salam ketika sholat jenazah, salamnya sama seperti ketika sholat. Salamnya sama seperti ketika sholat. Berarti normal, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dan ketika sholat kalau kita ingat, salam yang pertama rukun, salam yang kedua sunnah. Berarti boleh juga assalamualaikum warahmatullah, selesai. Makanya besok kalau Allah kasih rizki, ada yang umrah, ada yang haji, di sana itu sholat jenazah salamnya cuma satu kali. Sebagian salamnya mungkin dua kali. Tapi rata-rata salam satu kali biar nggak heran. Salamnya seperti sholat. Salam pertama rukun, salam kedua sunnah. Selanjutnya dikuburin jenazahnya. Sebelum dikuburin ada yang bertanya? Silakan.
Yang mengkafani ditambahin kain ihram bagaimana? Bebas-bebas saja, tidak masalah. Ya, wallahu alam, bebas-bebas tidak masalah. Yang penting sunahnya kafan itu dengan kain putih. Sunahnya demikian. Tapi kalau ada keyakinan tertentu, maka yang dipermasalahkan keyakinannya. Ya. Kemudian kalau ada wasiat misalkannya dari jenazah, nanti saya ketika meninggal dikafankan dengan kain ihram, tidak masalah juga. Kain ihram, kain putih kan? Iya, tidak masalah juga. Atau mungkin karena kesulitan nyari kain ihram, ada kain ihram tapi istilahnya kalau kita lihat ini nggak layak untuk jadi kafan, akhirnya dikafankan dengan kain biasa, juga tidak masalah. Ya, wasiatnya dirubah, ini juga tidak masalah. Dasarnya apa? Dasar dalam Quran, surat Al-Baqarah ayat 182. Ya, barang siapa yang Allah mengatakan, barang siapa yang takut orang yang berwasiat ini dosa gitu, artis wasiatnya salah. Wasiatnya salah. Sehingga sampai kita rombak, kita benerin wasiatnya. Tidak masalah. Tidak berdosa kata Allah Subhanahu wa taala. Sama juga wasiat-wasiat yang lain. Ya, wasiat-wasiat yang lain. Berikutnya ini masalah kuburan, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Nanti kita ketemu lagi tahun depan, tanggal 8 Januari, insyaallah hari Jumat pekan yang kedua. Pertemuan kita tiap Jumat pekan kedua dan tiap Ahad pekan keempat. Ya, walaupun ini masalah fardu kifayah, orang yang mandiin, orang yang nyolatin banyak yang ngerti, kita nggak pernah ikut-ikutan. Tapi sebagai seorang muslim, hendaknya kita harus paham masalah-masalah ini. Masalah mandiin jenazah kita harus ngerti, walaupun kita nggak pernah mandiin jenazah. Masalah nyolatin jenazah kita harus ngerti, walaupun kita nggak pernah jadi imam. Ya, termasuk juga masalah menguburkan jenazah. Mentok-mentoknya sebagai amanah ilmiah, sebagai seorang muslim kita harus ngerti. Jangan sampai kita masa bodohan, kagak mau tahu masalah ini. Karena apa? Karena ketika kita mengetahui ilmu ini, insya Allah berkah buat kita. Dalam ayat Allah mengatakan yu'til hikmata may yasha. Allah ngasih ilmu kepada orang-orang yang dikehendaki. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang dikasih ilmu, sama dengan Allah kasih kebaikan yang banyak. Jadi orang yang dikasih kebaikan yang banyak bukan yang rezekinya lancar, enggak. Bukan yang duitnya banyak, enggak. Yang dikasih kebaikan yang banyak adalah yang Allah kasih ilmu agama. Itu Nabi katakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, Allah bikin dia paham agama. Banyak orang-orang yang kagak paham agama, khawatir mereka orang tidak dikehendaki kebaikan. Mumpung kita alhamdulillah kita maulah kita belajar, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Kalau punya misalnya keluarga kita yang meninggal, kita memandikannya Gimana? Misalnya orang tua kita meninggal yang keluar, jadi kita ikut memandikan boleh nggak? Oh iya. Misalnya orang tua kita meninggal, ibu kita meninggal, kita ikut memandikan boleh atau tidak? Jawabannya boleh, tapi buat ngambil-ngambilin doang. Tapi kalau untuk megang-megang apa gitu itu tidak boleh. Ya, karena yang laki mandiin, yang laki lagi, yang perempuan mandiin, yang perempuan lagi jenazahnya, kecuali suami istri. Kalau istri meninggal, suaminya mandikan boleh, sebaliknya boleh. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Nabi SAW. Nabi pernah ngomong sama Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bilang apa? Kalau kamu meninggal duluan, jangan sedih, saya yang mandiin, saya yang nguburin. Kita boleh bilang sama istri kita begitu. Kalau ibu meninggal duluan, bapak yang mandiin, bapak yang nguburin. Tapi bukan berarti kita nyumpahin istri kita, enggak. Ngobrol biasa itu, ngobrol biasa. Itu sebagai dalil bahwasanya suami boleh mandiin jenazah istrinya dan sebaliknya. Dan tetap ketika memandikan jenazah, auratnya
dijaga, ya auratnya dijaga. Dan yang lebih yang terbaik yang memandikan jenazah adalah yang bisa nyimpen rahasia. Ya, jenazah aibnya harus ditutupi sebagaimana dia hidup. Kecuali kalau aib-aib terkait agama. Ya, maka ini disesuaikan. Misalkannya apa? Misalkannya jenazahnya itu dia doyan ngerombak agama, suka ngajarin amalan-amalan tapi kagak diajarin sama Rasulullah SAW, tidak disyariatkan, maka kita kasih tahu yang dikatakan oleh fulan rahimahullah ini tidak benar. Yang benar adalah ini, dasarnya adalah ini, Nabi menyebutkan ini, Nabi bersabda ini, dan seterusnya. Dalam kitab ulama fulan di halaman sekian, nomor sekian disebutkan ini. Itu tidak masalah. Tapi kalau aib dunia tidak boleh. Jadi kalau orang ibu meninggal atau seorang perempuan bapaknya meninggal, kalau bantuin ngambilin air dalam artian begitu, ikut memandikan tidak masalah. Atau ikut memandikan diri di situ itu tidak masalah. Tapi kalau untuk megang ini tidak, harus laki-laki. Dan tetap aurat jenazah sama ketika aurat dia ketika hidup, tidak boleh dilihat. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Pada saat mayat itu kan akan dikafanin, apakah posisi mayat itu harus menghadap kiblat? Ketika jenazah dikafankan, apakah jenazah posisinya menghadap kiblat? Wallahu a'lam, sebaiknya demikian. Sama ketika jenazah disemayamkan ya, ditaruh di orang-orang takziah itu, jenazah ditaruh di rumah sebelum dia dimandikan, dikafankan, menghadap kiblat. Menghadap kiblat dalam artian apa? Dalam artian ketika dia ada dua. Yang pertama ketika dia duduk ngadapnya kiblat. Berarti kalau di sini palanya di sana, kakinya di sini. Ketika dia duduk dia ngadapnya kiblat. Atau dalam artian ketika dia tidur berbaring ke kanan ngadap kiblat. Ada lagi pertanyaan yang lain? Baik, ada dua. Yang depan dulu, silakan Pak. 2 menit lagi insyaallah. Silakan. Ketika membawa jenazah ada yang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apakah dianjurkan? Ini terkait mengubur jenazah, sebetulnya pembahasan yang akan datang. Kita akan simak disebutkan atau tidak. Tapi yang jelas wallahu alam, yang kita ketahui tidak termasuk sunnah demikian. Jadi para sahabat itu ketika mengubur jenazah mereka diam aja, sepi begitu. Makanya ketika orang-orang mengamalkan itu, coba mereka ditanya amalnya dari mana, mungkin mereka akan menjawab biasanya begitu gitu. Nah, sementara yang dianjurkan kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang sudah biasa. Itu kalau kita ngerti. Tapi bukan berarti ketika orang iring dengan jenazah ada yang berisik, kita di situ malah bikin gaduh. Enggak sunnah, diam bikin gaduh. Yang ada ribut, itu enggak pas. Dakwah enggak seperti itu. Jadi secara syariat ya tidak dianjurkan, diam saja. Ya diam saja. Disebutkan ada jenazah lewat di zaman Nabi SAW. Orang pada ngomongin. Yang orang jenazah lewat ngomonginnya kebaikan. Nabi mengatakan wajabat. Artinya yang diomongin orang ini benar, orang ini baik jenazahnya. Ada jenazah lewat, orang pada ngomonginnya jelek. Nabi bilang wajabat, yang diomongin orang-orang benar. Karena orang-orang ini bakal jadi saksi nanti di akhirat. Nah, hadis tersebut dijadikan dalil oleh sebagian orang sebagai kata-kata ishadu bi annahu min ahlil khair gitu. Padahal bukan itu maksudnya. Artinya ketika ada jenazah meninggal, orang kan pada ngomongin, ih si fulan kasihan ya, padahal dia taat ibadah orangnya, rajin apa. Kita akan jadi saksi di akhirat nanti. Ada juga jenazah meninggal, ih si fulan kasihan ya, meninggalnya lagi nyolong, digerebek orang, gitu kan? Itu wajibat juga. Kalau ini sekarang mau orang rajin sholat, orang malas sholat apa, semuanya isyhadu bi annahu min ahlil khair.
pakai dalil tadi itu tidak pas sebetulnya. Dan di sini kalau kita lihat orang pada ngomongin nggak disebutin tuh, orang pada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma kan karena mungkin orang tidak paham, orang nggak ngerti, jadi yang diamalin yang dilihat sama dia. Ya sementara amal itu butuh dalil. Mereka memang salah ketika mengamalkan itu. Cuma tadi kita dalam dakwah kan kita harus tahu sikon lah. Orang lagi ada yang meninggal, kita stop, jangan ada yang bilang la ilaha illallah. Itu salah, nggak ada diajarin. Yang ada rame kan gitu. Ya, tidak seperti itu dakwah. Ya sementara orang begitu biarkan saja. Kalau 1-2 orang ntar lama-lama juga diam sendiri. Kalau kita yang udah pada ngerti nggak ngomong begitu, kita yang tenang bawa jenazah, entar juga yang ngomong 1 orang juga dia malu sendiri kan, istilahnya begitu, diam juga. Semua kan seperti itu. Kayak kemarin saya ada saudara meninggal. Kemudian ketika diangkat itu ada yang ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saudara saya nggak ada ngomong yang angkat itu, karena mereka bukan mereka ngerti, mereka nggak berilmu juga. Jadi ngomong la ilaha juga istilahnya malas itu, udah angkat aja gitu kan. Diam semua yang ngomong la ilaha jadi diam dia. Kalau kita ngerti memang tidak sunnah. Jadi yang sunnah ngangkat jenazah adalah yang tenang. Istilahnya kayak kita duduk, kalau burung ada di atas kepala kita, insya Allah nggak terbang gitu. Nggak ada soal Allah. Kalau nanti kita akan simak insya Allah di tema mengubur jenazah pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam. Fadhal Pak terakhir. Sama ini juga tentang mengubur jenazah. Nanti insyaallah sabar Pak, pertemuan yang akan datang. Ya. Air mawar tuh ada tahun berapa Pak? Tahun 70-an apa tahun 90-an, tahun berapa adanya? Air mawar. Masih ada sekarang. Enggak. Setua-tuanya yang paling tua ini air mawar tuh muncul kapan gitu? Baru belakangan kayaknya ada di pasar. Zaman Nabi kagak ada air mawar kan, istilahnya secara sekilas begitu gitu kan. Cuma detailnya besok aja udah pas nguburin jenazah kan gitu. Nah, antum foto. Terakhir insyaallah, yang lain tahan pertemuan yang akan datang. Di masyarakat kita kalau mandiin mayat sebagian membaca Ar-Rahman. Dalilnya? Di masyarakat kita mandiin jenazah sebagian baca Ar-Rahman. Dalilnya mana? Dalilnya tidak ada. Gitu. Jadi kalau istilahnya kan tadi kita sudah sampaikan, ibadah itu kan sifatnya tauqif, wakaf, berhenti. Gimana diajarin begitu diamalin begitu ya. Sehingga yang baca-baca itu mereka yang kita tanya. Yang kita tanya. Tapi sekali lagi kita nanya harus tahu sikon. Jangan lagi mandiin baca Ar-Rahman kita stop, ntar dia ngambek kagak mandiin, situ mau mandiin kan gitu. Iya kan? Harus tahu sikon. Artinya kan ketika bermajelis, kan kita ada majelis-majelis taklim. Di majelis taklim itu kan diajarin tentang sholat, diajarin tentang wudu, diajarin tentang mengurus jenazah. Coba ketika mengurus jenazah apa yang mereka ajarkan begitu. Nah ketika mereka ajarkan, nanti ketika memandikan sambil baca Ar-Rahman, tanya dalilnya, atau dengarkan keterangannya, dia bawa dalil dari mana begitu. Sementara yang kita ketahui wallahu alam, sebagaimana tadi perempuan-perempuan Ummu Atiyah bersama dengan perempuan lain mandiin jenazah putri Nabi SAW, Nabi masuk nggak diceritain mereka sedang membaca Ar-Rahman kan begitu. Kalau memang mereka sedang baca Ar-Rahman, pasti dalam riwayat hadis disebutkan. Jadi dalam periwayatan hadis itu nggak main-main Pak. Dalam meriwayatkan hadis, cara periwayatannya sambil diri, sambil duduk, sambil salaman itu ada loh. Jadi kalau ngambil sanad, misalkannya dalam hadis-hadis tertentu ngambil sanadnya sambil salaman, itu orang yang mau ngasih sanad sambil salaman dia, gitu. Atau ketika dalam periwayatan itu ngambil sanadnya satu diri satu duduk, ya begitu satu diri satu duduk, sampai segitunya, segitu detailnya begitu kan. Makanya yang tadi yang ditanya, coba mereka yang baca itu ditanya. Tapi secara yang kita ketahui wallahu alam tidak ada dalilnya. Jadi semuanya bisa insya Allah, tinggal berani apa enggak kan begitu. Tinggal biasa apa enggak gitu. Kalau udah biasa insya Allah biasa. Dan memang yang terbaik yang mandiin jenazah yang pengalaman. Yang terbaik yang mandiin jenazah yang biasa mandiin. Yang ngafanin pun yang biasa ngafanin. Kayak contoh saya nih, belum ada pengalaman saya mandiin jenazah, saya ngafanin jenazah. Jadi kalau ada yang meninggal, misalkannya di kampung itu ada yang biasa ngafanin jenazah, maka kalau dibanding-bandingin yang lebih afdal dia daripada saya kan begitu. Kecuali kalau misalkannya nggak ada sama sekali, mau nggak mau kita harus siap. Kayak salah seorang jamaah bapaknya meninggal.
Kemudian di kampung nih kejadiannya. Ketika meninggal, dia mau sesuai proses sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Gak ada macam-macam. Warga masyarakat pada ngambek, pada bubar. Akhirnya apa? Yang ngurusin jenazah bapaknya dia sendiri. Dia telepon saya kasih ringkas caranya. Cara mandiin kayak tadi kita jelaskan. Kemudian dikafankan, disolatkan. Yang ngerjain dia semua sama keluarga. Kadang-kadang ada waktu-waktu kita mau nggak mau turun kan begitu. Tapi kalau misalkannya contoh kita sekarang udah belajar nih fikih janais. Tapi ada yang pengalaman, maka yang terbaik lebih afdal yang pengalaman. Gitu. Tapi yang pengalaman bayar Ustaz, 300.000 udah biarin bayar, lebih afdal dia. Kan begitu. Ambil dari uangnya jenazah itu. Kalau tidak ada uang, kas masjid keluarin. Karena sekarang nggak ada baitul mal gitu kan. Atau saudaranya yang bayarin nggak masalah. Wallahu a'lam, saya kira cukup insyaallah. Nanti disebutkan pertemuan yang akan datang. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.